Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Baik, Pagi, Bu. Bu. apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh siswa terganteng kita, Andi Makarim Pala. Nah, Andi ada kan? Nah, Andi pimpin doa. Oke, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya, anak Andi, sudah mau mimpin doa. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk atau sudah masuk semua? Sudah, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua, Ibu. Minggu kemarin kan kita ada menyenggol-nyenggol materi pembelajaran minggu ini tentang membaca cepat, membaca dalam hati. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah membaca dalam hati. Nah, tujuan pembelajarannya, boleh host digeser slide-nya? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa mampu menyusun konsep urutan pidato. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga saja tujuannya dapat kita capai pada pembelajaran hari ini. Untuk mempersingkat waktu, tolong pas digeser ke slide selanjutnya. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar jelas dari rumah? Terdengar jelas, Bu. Oke. Jadi, di depan ada sebuah teks bacaan tentang pamanku lurah idola. Benar nggak tuh judulnya? Benar. Di situ ada gambar apa aja ya, anak-anak? Ada gambar Pak Lurah. Benar. Terus ada gambar apa lagi? Pamanku. Taman. Sama si keponakannya yang perempuan. Nah, jadi anak-anak bergantian membaca teks ini ya, teks Pamanku Lurah Idola. Yang pertama, Putri, tolong baca ya. Baik, Bu. Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Oke, Untuk apa? sudah cukup. Lanjutkan Siti Salama. Sampai mana, Bu, tadi? Sampai hanya berlantai semen. Sampai mana, Bu? Sampai berlantai semen kan dibaca. Sampai hanya informasi. Apa saya? Sampai informasi ya, Bu? Sampai ini. Hanya berlantai semen. Yang untuk apa rumah mewah? Yang itu lagi, Nak. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Dilanjutkan, Bu. Lanjutkan.
Ternyata dari cerita Bibi aku tahu, Paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Nak Dian, lanjutkan, Nak. Membaca merupakan salah satu cara. Udah ya. Berarti sekarang yang bergantian dengan Bibi itu ya, Bu? Iya, Nak. Bergantian dengan Bibi, di sore hari Paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar, buku bekas. Terus dirubah ke slide selanjutnya. Nah, Nak Andi, baca lagi Nak Andi. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, Paman juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui Paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, Paman dapat saja langsung setujui. Tapi Paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya tampak positif dan negatif. Jika ada toko swalayan di desa mereka, sebagian besar warga tidak setuju karena kekhawatiran akan mengalahkan usaha keluarga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, Paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi. Pamanku seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi. Di tengah kesadaran warganya, seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Sudah, Bu. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak sudah membaca teks tentang Pamanku Lurah Idola. Jadi tadi teksnya judulnya kan Pamanku adalah Lurah Idola. Itu ceritanya tentang apa ya? Boleh satu orang sampaikan? Sampaikan apa isi dari teks Pamanku Lurah Idola? Lurah yang baik hati, Bu. Ya, lurah yang baik hati. Terus apa lagi, Nak? Pak Lurah yang seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Maksudnya, dia tidak memikirkan harta, dia memikirkan untuk kesejahteraan bersama. Jadi, pamannya si siapa di sini tadi? Paman Bodi ini jadi idola karena sifatnya yang baik tadi. Sifatnya yang dapat kita contoh. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ini oke, karena ini untuk materi selanjutnya, anak-anak, Ibu minta
untuk buat soal. Ibu contohkan ya. Boleh balik ke slide sebelumnya di pamanku lurah idola tadi. Yang sebelumnya. Oke. Nah, misal, ini contohnya ada ya. Siapa nama lurah idola di sini gitu. Namanya kan Pak Bodi. Nah, anak-anak buat pertanyaan lagi. Masing-masing itu buat pertanyaan secara berpasangan ya. Putri sama Andi. Nah, Salma sama Dian. Buat satu pertanyaan aja. Langsung diketik di kolom chat nanti ya, Nak. Ibu kasih waktu 2 menit. Cuma buat soal aja kok. Berpasangan ya, di itu diskusi dulu dengan apa teman apanya, teman kelompoknya. Buat pertanyaan, jawabannya disimpan dulu ya. Oke? Paham kan anak-anak? Paham, Bu. Oke. Oke, kelompok Putri dengan Andi sudah menyampaikan pertanyaannya. Ayo kelompok Dian dengan Salma. Buat satu pertanyaan aja. Ayo, Nak Dian sama Nak Salma. Buat satu pertanyaan aja. Nih, Bu contohin lagi ya. Bergantian dengan siapa Paman mengajar di balai belajar. Nah, itu sebuah pertanyaan tuh udah. Buat pertanyaan yang simpel-simpel aja.
Bisa, Nak. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Oh, oke, sudah ya. Udah ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, tadi dari kelompok Putri dengan Andi, siapakah nama lurah yang ada di teks bacaan tersebut? Dari kelompok Dian dengan Salma, mengapa Paman menjadi idola? Oke, tampung dulu pertanyaannya. Anak-anak Ibu, silahkan dibaca lagi dalam hati teks Pamanku Lurah Idola ini selama 2 menit, sambil dicari jawabannya ya. Bagaimana, Nak? Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, Ibu minta nih, 1 orang perwakilan dari kelompok tadi, nah, untuk menjelaskan temuannya atau menjawab pertanyaan dari teman tadi. Untuk yang kelompok, misalkan di kelompok Dian sama Salma, Salma yang wakilin kelompoknya untuk jawab pertanyaan dari si Putri gitu. Dan gitu juga sebaliknya. Ya, 1 orang ya. Siapa nih? Dari pertanyaan Putri dulu. Kelompok Salma siapa yang mau menjawabnya? Jadi pertanyaannya itu, siapakah nama lurah yang ada di teks bacaan tersebut? Jadi siapa namanya, Nak? Apa, Nak? Siapa namanya tadi? Dian tadi ngomong loh. Bapak Bodi, Bu. Oh ya, benar, pinter. Untuk kelompok Putri dengan Andi, betul nggak jawabannya? Namanya Betul, Pak Ibu. Budi. Oke, pinter, anak Ibu. Untuk kelompok Putri, jawab pertanyaan dari kelompok Dian ya. Mengapa Paman menjadi idola? Siapa yang mau jawab? Andinya kemana ini? Kok diam aja? Jadi kenapa Paman ini jadi idola? Ayo, kenapa? Karena karena Pak Lurah, karena Paman memanfaatkan gaji dan fasilitas yang diperolehnya untuk kesejahteraan warganya, Ibu. Ya, betul. Paman menggunakan uang gajinya, menyisihkannya untuk membuat balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman itu ingin mensejahterakan warganya, makanya menjadi idola dengan idola warga tadi. Betul nggak dari kelompok Dian jawabannya? Betul, Ibu. Oke. Slide selanjutnya tolong pasnya. Selanjutnya, Nah, jadi setelah membaca teks tadi,
tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama tadi dalam teks terkandung sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Nah, Paman tadi menyisihkan uang gajinya untuk kesejahteraan warga. Itu termasuk dalam sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Paman tadi cinta tanah air dan bangsa nggak? Pasti cinta. Buktinya dia ingin memajukan warganya. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air dan Indonesia. Tentu Paman juga melaksanakannya. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti, tentunya kita juga seperti itu. Karena kita semuanya pun berbeda-beda ini kan, ada yang agamanya Muslim, ada yang agamanya Kristen, tapi tetap kita menjadi satu. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti Paman tadi kan, membuat balai belajar gitu kan, itu untuk memajukan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Lewat membaca, anak-anak jadi berkumpul, bisa saling mengenal. Nah, oke. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu dapat menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi dicontohkan oleh di dalam teks oleh Paman Bodi sebagai lurah idola. Slide selanjutnya tolong host. Nah, selanjutnya ini ada sebuah bacaan, bukan sih, sebuah informasi yang tentang teks pidato. Jadi teks pidato itu harus memuat satu salam pembuka, berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau kalau yang muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, seperti itu. Yang kedua, pendahuluan. Nah, ini diisi oleh memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Seperti ini contohnya. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Ini contohnya ya. Yang kedua, bagian inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Berisi kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar atau melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, adanya keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, penutup. Biasanya ditutup dengan rangkuman atau intisari dari topik yang telah kita sampaikan. Yang keenam, ada salam penutup. Yang berisikan kalimat penutup seperti terima kasih, terus diakhiri salam, diakhiri selamat pagi, seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, karena kita membahas pidato, tentunya tidak lepas dari kata baku dan kalimat efektif. Jadi, kosakata baku atau kata baku adalah kosakata bahasa sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan atau yang saat ini menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, untuk kalimat efektif, apa sih kalimat efektif? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat efektif adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, kesatuan atau kesepadanan. Itu maaf ya, kurang N di PPT Ibu. Yang kedua, kesejajaran. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, hemat kata. Yang kelima, variasi struktur kalimat. Host, tolong geser slide selanjutnya. Nah, ini Ibu ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif ya. Yang pertama, contoh kalimat tidak efektif akibat dari pengulangan subjek. Seperti ini. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Itu kan panjang banget tuh. Juga ada pengulangan subjek, ada siswa, ada dia. Nah, jadi kita jadikan efektif dengan menghilangkan subjek yang tidak perlu. Yang dihilangkan di sini kan subjek apa, anak-anak?
Iya, Ibu. Ya, pinter Putri. Jadi kayak gini bunyinya. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Jadi kan lebih ringkas gitu, nggak pusing. Ini ada dia, ini ada siswa, jadi apa yang mau dipakai gitu kan. Oke, yang lanjutnya ada yang kedua, kalimat tidak efektif dengan hiponim. Contohnya, buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Jambu dan mangga itu kan sudah tentu pasti buah, jadi tidak perlu lagi kita tulis kata buahnya di depan. Jadi, jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Kan jelas, jambu nggak mungkin kan, jambu sayuran, jambu nggak mungkin kan jenis-jenis lauk, kan anak-anak kan sudah Iya, jelas Bu. itu. Jadi nggak perlu lagi tulis ya. Yang ketiga, ada kalimat tidak efektif karena bentuk kata bersinonim. Contohnya, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar supaya hidup ini menjadi berkah. Itu kalimat yang bersinonim. Baiklah, yang selanjutnya. Contoh kalimat, masih di slide sebelumnya, Nak? Contoh kalimat efektif dengan menghilangkan kata bersinonim. Jadi, tadi kan kalimat tidak efektif karena bentuk kata bersinonim itu seperti kata agar dan supaya, karena sama untuk menyampaikan tujuan agar, menyampaikan hidup ini menjadi berkah atau supaya hidup ini menjadi berkah itu sama aja gitu kan, itu pemborosan kata-kata ya. Jadi yang benarnya kayak ini, kita harus bekerja keras dan sungguh-sungguh supaya hidup menjadi berkah, atau yang kedua, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar hidup ini menjadi berkah. Contoh yang selanjutnya, kalimat tidak efektif dengan makna jamak yang ganda. Seperti ini ya, semua pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Itu kan pegawai-pegawai, sudah semua pakai pegawai-pegawai, itu udah jamak ya, jadi ganda jamaknya. Jadi kita benerin, jadi semua pegawai baru berkumpul di lapangan. Nah, anak-anak Ibu dari materi yang Ibu paparkan tentang kalimat baku dan efektif serta konsep pidato, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu. Tidak ya, pinter semua berarti ya. Iya. Bisa kan kalau Ibu suruh buat pidato di rumah? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, Ibu minta kepada Putri untuk simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Bisa, Nak Putri? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Coba simpulkan. Pada hari ini kita belajar yang pertama tadi membaca teks bacaan. Terus belajar kalimat efektif, kalimat efektif, terus udah Bu, itu aja. Oke, makasih ya Putri udah mau bantu nyimpulkan. Jadi kita belajar hari ini tentang, tadi kita membaca di dalam hati tentang teks Temanku dan Iwa, terus kita juga ada berdiskusi tentang nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam bacaan, yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, terus kita juga ada belajar tadi tentang konsep pembuatan pidato, terus kita belajar juga tentang kosakata baku, dan kalimat efektif. Dan host boleh di slide selanjutnya. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu tugaskan di rumah untuk membuat rancangan pidato dengan tema mengajak teman sekolah membantu warga untuk belajar membaca. Jadi, anak-anak buat dari pertama tadi dari salam pembuka, pendahuluannya, terus masuk di bagian inti, masuk di bagian penutup, dan salam penutup. Nah, jangan lupa perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif yang sudah kita pelajari tadi. Sampai ini paham anak-anak?
Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas di rumah ini? Tidak, Bu. Nah, tugasnya mandiri ya, dikerjakan di rumah, minggu depan dikirim ke Ibu. Dan Baik, Ibu. dibaca. Oke. Baik, Ibu. Nah, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata dari Ibu ya yang menyinggung anak-anak. Nah, untuk mendapat berkah yang lebih baik lagi, kita berdoa dulu. Tolong Nak Andi, yang paling ganteng, pimpin doanya ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Nah, dimulai. Selesai. Beri salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah,